tercurah ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkali-kali saya bilang ini merupakan nikmat, ini merupakan rizq minallah. Di banyak tempat, di banyak daerah sudah banyak tidak ada lagi perkumpulan seperti ini. Alhamdulillah, di wilayah kita masih ada, walaupun mungkin segelintir atau mungkin di sini 1-2 tempat. Kalau kita menyadari ini merupakan nikmat dari Allah, tidak semua orang yang datang ke sini, tidak semua orang yang hadir di sini punya keinginan, tapi karena kalian hadir di sini, Allah yang menggerakkannya. Kalian hadir ke sini, Allah yang menggerakkan hati kalian. Rasulullah mencintai kalian. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi mencintai kalian. Kenapa? Kalian sampai di sini bukan saya yang menggerakkan Allah. Kalian duduk di sini bukan saya yang menggerakkan Rasulullah. Kalian sampai ke sini bukan saya yang menggerakkan, tapi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Saya berharap ini malam 23 ya. Saya berharap ketika sudah mulai pembacaan tawasul sampai ke maulid, saya harap untuk ibu-ibu khususnya, tolong jangan ada yang ngobrol. Kalau kita menghormati guru kita, kalau kita menghormati orang tua kita, kalau kita menghormati bahkan mencintai, ketika mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka beliau insyaallah mencintai kita. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya mulai, saya ingin kalian tahu begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jadi sudah sepatut dan sewajarnya kita berkumpul di sini untuk bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, agar bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah, agar tertanam kecintaan kita kepada Rasulullah. Nanti ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung diletuskan oleh Allah, planet-planet bertabrakan, air laut Allah tumpahkan ke daratan, semua tidak ada lagi rata. Orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bahkan malaikat Jibril diperintahkan untuk mencari makbarahnya Rasulullah, tidak ketemu. Rata, bangunan nggak ada, makhluk udah nggak ada. Malaikat bersujud memohon pertolongan kepada Allah di mana letaknya makbarahnya Rasulullah.
langsung oleh Allah tunjukkan dengan terbelahnya makam Rasulullah, muncullah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Beliau bangun dari kubur sambil mengucap mata, seolah-olah habis bangun tidur. Bertanya kepada Jibril wa Mikail, ala Jibril, wahai Jibril, hari apakah ini? Ini hari di mana segalanya semuanya dihancurkan pada hari kiamat. Siapa yang ditanyakan? La ahlul baitnya, wala Fatimah, wala Sayyidah Khadijah, wala Sayyidah Fatimah, wala Sayyidah Aisyah. La, aina ummati, aina ummati. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Lihat, dunia wal akhirah Rasulullah mencintai kita. Dari dunia ada sampai dunia binasa dihancurkan oleh Allah, Rasulullah menanyakan kita, mengkhawatirkan kita, merindukan kita, mencintai kita. Aina ummati. Kalian sekarang mungkin bisa tertawa, kita sekarang mungkin bisa terlena dengan kehidupan dunia, tapi ada satu masa di mana kita tidak akan mampu berlari dari Sang Maha Adil. Kalian bisa tertawa, kita bisa senang-senang di dunia, tapi demi Allah nanti akan ada penghisaban di hari akhir. Siapa yang membela kita? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di saat yang mencekam, di saat yang genting, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menengadahkan kepalanya. Di saat yang genting, tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan syafaat selain Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita dalam kebingungan, kita dalam kegelisahan, terombang-ambing, terlunta-lunta, bukan hitungan sehari dua hari, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dipanggil, ditiup trompet, dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya bawa amal masing-masing, wala ummi, wala abi, wala waladi. Jangankan istri kita, suami kita, bapak kita, ibu kita, lah, nafsi, nafsi. Siapa yang meminta dipercepat agar dihisab? Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita dalam kebimbangan, dalam kebingungan mencari siapa sosok yang mampu menyelamatkan kita semua. Datang kita kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Nabi Allah, Nabi Adam, engkau adalah makhluk Allah yang langsung diciptakan tanpa perantara. Tolong syafaati kami, wahai bapak moyang kami. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Jangankan aku memikirkan kalian, aku sudah khawatir terhadap diriku sendiri. Idhab, pergilah, idhabu ila Nabi Nuh. Sama jawabannya. Jangankan aku mikirin kalian, mikirin diri aku sendiri aja aku khawatir selamat atau tidak. Terus sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah bapak para nabi dan rasul. Apa jawaban beliau? Idhab ila Nabi. Terus sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Apa jawaban Nabi Musa? Idhabu ila Muhammad. Apa jawabannya? Annalaha, kemarilah maka kita akan bertemu di telaga Al-Kautsar.
Gelagat yang lebih besar daripada Bushra. Yang manisnya luar biasa. Ada lagi sekelompok orang yang akan bertemu di Haud, yaitu orang-orang atau bagiannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting saya tegaskan di sini, kita tidak pernah memandang Rasulullah, kita tidak pernah hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi demi Allah kita beruntung kita bertemu dengan ahli baitnya Rasulullah. Tanpa ada keridhaan Rasulullah, kalian tidak akan bisa dekat kepada ahli bait. Tanpa kalian berpegang teguh kepada kitab Allah dan fitrahnya Rasulullah, kalian tidak akan selamat. Tapi bila mana kita berpegang teguh kepada kitab Allah wa itrahku dan itrahku, kita akan selamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Siapa yang bersedih ketika kita lalai kepada kewajiban kita kepada Allah? Siapa yang bersedih? Siapa yang memohonkan ampunan ketika kita bermaksiat kepada Allah? Siapa yang memintakan ampunan untuk kita ketika kita lezat nikmat bermaksiat kepada Allah? Siapa yang menangis untuk kita ketika mendapatkan kabar bahwa sebagian dari banyak umatnya Rasulullah yang ada di neraka ketika malaikat Jibril menyampaikannya? Sayyidina wa Maulana Muhammad 3 hari 3 malam beliau bersujud menangis sampai sajadahnya basah oleh air mata beliau, demi Allah, demi kita semua. Ketika dikhabarkan siapa yang paling banyak masuk neraka, nah, makanya suka baca surat Al-Waqiah, wa qalilan, sedikit sekali dari orang-orang zaman sekarang yang masuk surganya Allah, bahkan lebih banyak dari orang-orang yang terdahulu. Jadikan Sayyidina wa Maulana Muhammad panutan kita. Jadikan Al-Quran ini hudal lil muttaqin, karena Al-Quran adalah